Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif pengarang kitab Qadrul Ghash Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa terkait dengan masalah Allah sebagai zat yang Razzaq, maha pemberi rizki, itu ada sebab-sebab di mana Allah akan meluaskan rizki bagi hambanya, baik rizki zahir maupun rizki batin. Secara umum rizki zahir adalah seluruh rizki yang untuk keperluan kehidupan kita, sehingga kita dapat terus eksis hidup di dunia ini, baik di dalam diri kita maupun di luar kita, yang menopang kehidupan kita. Sedangkan rizki batin adalah rizki yang Allah berikan lil qulub, bagi hati kita, wal asrar, dan jiwa kita, sehingga hati dan jiwa kita itu senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mampu untuk menemukan al-ma'arif wal mukasyafat, kemakrifatan dan mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kitab ini disebutkan ada 3 sebab di mana Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain dengan 3 sebab tersebut memberikan keluasan rizki baik zahir maupun batin kepada kita semua. 3 sebab ini, yang pertama adalah memperbanyak sholat, hubungan kita secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Yang kedua adalah istighfar, yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan istighfar, dan malam hari ini lebih khusus kita akan membahas kunci ketiganya agar Allah meluaskan rizki zahir dan batin kita adalah dengan sholawat. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini hendaknya kita sebagai seorang mukmin yang merupakan umat dari Rasulullah, sang pembawa wahyu dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini akan kita kaji secara lebih mendalam bagaimana kemudian sholawat Nabi ini jika kita kaitkan dengan perjalanan kita sebagai seorang salik, orang yang berusaha untuk terus menuju jalannya Allah, berada di jalannya Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita akan membahas sholawat, bagaimana sebenarnya sholawat itu bagi kita sebagai seorang salik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sholawat kepada Rasulullah, kenapa kok kita perlu dan penting bagi kita untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah? Karena sesungguhnya sebelum perintah itu mengenai kita sebagai seorang mukmin untuk membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu sudah terlebih dahulu menyebutkan di dalam ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu
yusholluna 'alan nabi. Maka selanjutnya setelah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi, maka perintah berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dengan kesempurnaan sholawat kepada beliau. Sahabat-sahabatku salik yang berbahagia, sesungguhnya jika kita mencoba untuk menelaah ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu telah memenuhi getaran sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara lebih mendalam lagi bisa dikatakan bahwa sebelum kita ini merindu dengan sholawat kepada Rasulullah, maka semesta ini telah dipenuhi oleh getaran sholawat kepada Rasulullah. Maka ketika kita itu berucap sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebenarnya kita itu tidak sedang memulai sebuah amalan baru, akan tetapi kita ini sebenarnya sedang bergabung dengan paduan suara kosmik yang paling agung. Semesta telah bersolawat kepada Rasulullah, Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Rasulullah. Sehingga ketika kita bersolawat itu bukan kemudian seakan-akan kita baru bersolawat, tetapi kita ini memulai untuk bergabung beserta dengan sholawat kita itu, bergabung dengan getaran kosmik alam semesta yang seakan-akan juga bersholawat kepada Rasulullah, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu tadi. Kita ini sebenarnya sedang menyelaraskan getaran jiwa kita yang kerdil ini dengan getaran rahmatnya Allah dan para malaikat yang telah bersolawat kepada Rasulullah. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang harus menyadarkan kita bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada kita untuk membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita sebagai seorang salik, sebenarnya ini adalah merupakan jembatan emas yang seakan-akan jembatan emas ini membentang, disebabkan karena seakan-akan hubungan kita kepada Allah ini ada jarak. Namun dengan sholawat ini, maka sholawat ini menjadi jembatan emas penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang pertama, sesungguhnya tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan sebuah ajaran ketauhidan, kita ini tidak akan mengetahui hakikat diri kita, hakikat siapa yang menciptakan kita, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta itu seperti apa. Ini kita tidak akan tahu. Maka Allah
mengutus Rasulullah untuk menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan pencipta kita, untuk menjelaskan Rasulullah kepada kita hakikat kehidupan ini dan kemana kita akan kembali nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ini yang pertama, menjadi sebuah jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya dengan sholawat ini juga akan menjadi jembatan bagi kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jembatan yang seperti apa? Jembatan bahwa kita harus menyadari diri kita itu seakan-akan masih begitu terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa kita, karena kekhilafan kita, karena ego kita yang terlalu tinggi, karena semua hal yang membuat hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tertutup. Oleh karena itu dengan sholawat ini maka hijab tersebut akan terbuka. Sholawat ini adalah cara untuk menautkan jiwa kita yang rapuh, yang sangat kotor karena penuh dengan dosa-dosa itu tadi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sholawat ini seakan-akan ketika kita baca itu akan menjadi sebuah stempel doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menjadi sebuah stempel ini seperti apa? Ketika kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kondisi diri kita yang penuh dengan khilaf, kondisi diri kita yang penuh dengan kekotoran dari dosa, maksiat, bahkan kita selalu kalah dalam berperang melawan hawa nafsu, ini maka doa kita yang kita bacakan dengan stempel sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW ini yang akan menghantarkan doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam doa yang diajarkan kepada kita selalu diawali dengan sholawat dan diakhiri juga doa itu dengan sholawat. Diawali doa dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami misalkan ilmu yang bermanfaat, misalkan rizki yang penuh dengan keberkahan, misalkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan lain sebagainya. Kemudian doa itu kita akhiri, kita tutup dengan sholawat juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah kita biasanya berdoa. Doa yang kita lantunkan dengan stempel, istilahnya dengan stempel sholawat yang ada di pembuka dan penutup ini, maka seakan-akan doa itu akan naik ke langit dengan membawa stempel sholawat itu. Seakan-akan di sini ini kita itu
menyampaikan kepada Tuhan kita, ya Allah, sesungguhnya diri ini begitu kotor, begitu penuh dengan dosa, begitu banyak kekhilafan. Jangan lihat diriku ini ya Allah, namun lihatlah bahwa di dalam doa-doaku yang kupanjatkan ini ada stempel dari kekasihmu Muhammad Rasulullah SAW. Aku tautkan sholawat di dalam doaku ini adalah sebuah stempel yang menunjukkan bahwa kita itu melantunkan doa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sendirian. Karena kita ketika sendirian, begitu naifnya kita yang masih begitu banyak dosa, kekhilafan, dengan kesombongan yang selalu melekat pada diri kita, tidak layak kita menghadap langsung ataupun menyampaikan langsung doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang adab dalam tata cara kita meminta langsung di dalam doa kita kepada Allah, maka adabnya adalah kita bumbuhi stempel doa itu dengan sholawat di awal dan di akhir. Ketika kita bumbui stempel sholawat di awal dan di akhir, maka seakan-akan kita itu menyampaikan di dalam doa kita itu, ya Allah, jangan lihat aku yang berdoa yang memohon ini ya Allah, tapi lihatlah di dalam doaku itu sudah ada stempel sholawat kepada nabimu ya Allah. Maka bagaimana mungkin Allah akan menolak doa yang telah ada stempel kekasihnya yaitu Rasulullah. Ini kalau kita bayangkan seakan-akan ketika kita itu mengajukan proposal kepada pimpinan, proposal dari kegiatan kita, permohonan kita kepada pimpinan kita, misalkan kepada seorang presiden, kita mau mengajukan proposal, lantas kita yang rakyat biasa ini menyampaikannya langsung sendirian, datang ke istana kepresidenan membawa proposal itu. Kita pasti akan dilihat, siapa kamu? Presiden tidak kenal kamu, seakan-akan seperti itu. Tetapi ketika kemudian proposal kita itu sudah ada rekomendasi atau tanda tangan atau mungkin stempel dari seseorang yang itu merupakan kepercayaan presiden, maka bagaimana mungkin presiden tersebut akan menolak permohonan kita, karena di dalam proposal itu sudah ada stempel atau tanda tangan atau rekom dari orang yang dipercaya oleh presiden. Ibaratnya seperti itu, sahabatku. Jadi inilah pentingnya sholawat kita sanjungkan kepada Rasulullah. Termasuk juga berarti hal ini mengenai juga pada diri kita. Dengan sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah, seakan-akan kita itu sudah menghilangkan kesombongan kita. Karena yang kita andalkan adalah kekasih Allah, yang kita andalkan adalah Rasulullah, tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Dalam semua hal, baik dalam doa ataupun dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari,
menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, karena kita sadar bahwa kita ini siapa, penuh dengan dosa, khilaf, ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pun berzikir misalkan dengan zikir yang terus menerus, seakan-akan zikir itu bisa lenyap hanya karena sebuah kesombongan yang terbersit di dalam hati kita, yang kita merasa kita adalah seorang ahli zikir. Terhapus amaliyah-amaliyah kita itu karena kesombongan kita, karena riak pamer kita, karena ujub kita, karena kita merasa bahwa saya ini sudah berzikir ribuan kali dan lain sebagainya. Inilah yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar tidak pantas kepada Allah secara langsung untuk menghadap kepadanya. Maka kita butuh seorang pendamping yang kita andalkan. Pendamping ini adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja masih hal-hal yang mengotori kita dari penyakit-penyakit hati di dalam tubuh kita. Belum lagi kotornya penglihatan kita, kotornya pendengaran kita, kotornya mulut kita, kotornya tangan kita, kotornya kaki kita, kotornya akal kita, otak kita ini yang barangkali selalu suudzon terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu sering melihat segala sesuatu itu dengan timbangan nafsu kita, sehingga kita sering melihat sesuatu itu menurut kita ada yang baik, menurut kita ada yang buruk. Pandangan kita yang menganggap hal yang seperti itu sering terjadi hanya karena timbangan nafsu kita. Yang kita lihat itu dengan keterbatasan penglihatan kita, baik penglihatan zahir maupun penglihatan batin kita ini, yang kita lihat itu seakan-akan bukan sebuah penglihatan keadilan sebagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat segala sesuatu itu dengan penuh keadilan. Sedangkan kita karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan penglihatan kita, kita itu melihat sesuatu itu tidak komprehensif, tidak menyeluruh, tidak holistik, sehingga mana mungkin dari indera-indera kita yang terbatas itu kita mampu untuk melihat secara menyeluruh. Akal kita juga pasti yang menerima informasi itu akan menyimpulkan juga dengan tidak sempurna, tidak menyeluruh. Inilah yang kemudian harus kita sadari, bahwa kita itu begitu lemah, kita itu begitu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita begitu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka sebenarnya kita itu tidak mampu untuk mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya mampu mengandalkan, ya Allah, diriku ini bukan siapa-siapa, diriku ini begitu sangat hina dina ya Allah, begitu kotor ya Allah. Namun aku memiliki kekasih yang begitu
begitu engkau cintai kekasih yang telah engkau utus di dunia ini, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kekasihku, dialah andalanku ya Allah. Walaupun aku ini begitu kotor, namun aku memiliki Rasulullah yang aku andalkan ya Allah. Itulah pentingnya sholawat kepada Rasulullah sebagai bagian dari stempel kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya fadilah membaca sholawat itu sangat banyak sekali. Dalam kitab Dalailul Khairat itu di awal kitab sudah dijelaskan begitu banyak fadilah dari membaca sholawat. Bahkan ditulisnya kitab Dalailul Khairat itu diriwayatkan bahwa Syekh Abi Abdillah ibnu Sulaiman al-Jazuli sebelum menulis kitab Dalailul Khairat itu pernah mengalami sebuah kejadian. Kejadiannya beliau itu pada waktu mau melaksanakan sholat duhur, beliau ini keburu-buru karena waktu sholat duhur sudah mau habis, sedangkan beliau belum menemukan air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian baru beliau itu menemukan sumur, dan sumur ini airnya sangat dangkal sekali. Sumur yang airnya sangat dangkal ini bingung juga Syekh Jazuli ini untuk mengambilnya karena tidak ada timba. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil, seorang anak putri yang mendekati Syekh Abi Abdillah ibnu Sulaiman al-Jazuli ini. Kemudian tiba-tiba anak kecil itu seakan-akan mengerti dan kemudian mendekati sumur tersebut dan meniup sumur tersebut. Ketika ditiup sumur itu, langsung airnya itu naik ke atas sampai luber, sampai melebihi garis dari sumur itu dan airnya meluber. Kemudian digunakan oleh Syekh Jazuli ini untuk berwudu dan segera melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai, Syekh Jazuli langsung menemui si anak putri yang kecil tadi dan menanyakan, "Wahai anak kecil, amalan apa yang engkau baca sehingga Allah menganugerahkan kepadamu keistimewaan yang seperti itu?" Maka anak kecil ini menjawab, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku ini selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka setelah kejadian itu dan mendapatkan pencerahan dari anak kecil, bayangkan seorang syekh, seorang ulama besar, beliau mendapatkan pencerahan dari anak kecil, anak perempuan yang masih kecil. Setelah itu maka Syekh Jazuli ini memutuskan untuk uzlah, menyendiri, menulis kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu seperti ini, yang isinya ini adalah sholawat dan doa. Sholawat dan doa yang ada dalam kitab ini
berisi sholawat harian. Hari Senin ada sholawatnya sendiri, hari Selasa ada sholawatnya sendiri, hari Rabu ada sholawatnya sendiri, sehingga terus menerus itu dibaca setiap hari. Maka kisah dari Syekh Jazuli ini sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyayangi, mengasihi kepada hambanya yang hambanya itu mencintai Rasulullah, karena Allah pun itu mencintai Rasulullah dengan bukti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah yang kemudian hendaknya kita sebagai seorang salik termotivasi untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu hakikatnya adalah andalan kita selama kita hidup ini, karena kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri yang penuh dengan dosa kekhilafan. Yang kita andalkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku salik yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di antara fadilah-fadilah membaca sholawat, Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Antara lain, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Kata Rasulullah, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan sholawat, memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat tersebut sebanyak 10 rahmat kebaikan. Mungkin bagi pemahaman orang awam, ya 10 yang diberikan oleh Allah itu adalah 10 pahala. Namun bagi seorang salik yang berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan suluk ini, maka Allah itu akan memberikan 10 tajalli rahmatnya. Allah akan membukakan tabir penghalang al-ma'arif wal mukasyafat, 10 dari rahmatnya Allah, tajalli dari tingkatan bagi seorang salik yang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh hadis Rasulullah berikutnya, bahwa selain Allah memberikan pahala sebanyak 10, maka Allah juga akan menghapus dosa-dosa dari orang yang membaca sholawat itu sebanyak 10 dosa. Dan dilanjutkan hadis tersebut, rufi'at lahu asyru darajat, Allah akan mengangkat 10 derajat bagi orang-orang yang membaca sholawat. Inilah hakikat dari suluk kita, sahabatku. Setiap sholawat yang kita baca ini adalah
satu langkah pendakian rohani yang luar biasa, satu anak tangga yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, sampai menuju kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabatku semua, marilah kita terus menerus berusaha untuk membaca sholawat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan waktu kepada kita, kemampuan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dengan sholawat ini, sebagaimana pembahasan kita di awal, maka Allah akan membukakan kepada kita pintu rizki, baik itu rizki zahir maupun rizki batin. Rizki batin yang merupakan itu kebutuhan hati kita dan asrar kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sholawat ini rizki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholawat tersebut adalah kenikmatan al-ma'arif wal mukasyafat, kemakrifatan dan mukasyafah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya inilah yang perlu kita pahami. Rizki yang dijanjikan oleh Allah dari membaca sholawat ini bukan sekedar rizki yang terkait dengan hajat dunia. Inilah yang perlu kita pahami, bukan sekedar rizki terkait dengan makanan, minuman, tempat tinggal, uang, harta benda, dan lain sebagainya. Karena bagi seorang salik itu semua bukan menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Sesungguhnya bagi seorang salik, rizki yang paling didambakan adalah rizki yang berupa dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ma'arif wal mukasyafat itu tadi. Inilah rizki yang benar-benar merupakan rizki yang hakiki, karena dengan rizki al-ma'arif wal mukasyafat kita akan mampu hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita tercerahkan, dan di akhirat kita juga akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua salik yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah. Dan di akhir dari kajian ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, saya akan ijazahkan sebuah amalan bacaan sholawat dari kitab Dalailul Khairat untuk sahabat-sahabatku semua yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang rindu kepada Rasulullah. Marilah bersama-sama kita amalkan bacaan sholawat, salah satunya dari kitab Dalailul Khairat ini. Sebagaimana telah saya jelaskan bahwa kitab Dalailul Khairat ini adalah kitab sholawat
yang mana bacaannya itu ada bacaan yaumiyah harian. Seperti ini ada bacaan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sampai khatam. Setiap kita membaca setiap harinya itu tidak lama, hanya sekitar mungkin 15 menitan dengan bacaan ya yang standar. Bacaan sholawat Dalailul Khairat kitab ini saya mendapatkan ijazah dari masyayikhina wa murabbi ruhina, adalah dari kiai saya Yai Idris Marzuki, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Pada waktu dulu saya mengikuti ngaji beliau kitab Dalailul Khairat, dan ini diijazahkan kepada saya untuk diamalkan. Maka dengan ijazah bibarokati hadhil kitab dan barokahnya guru-guru saya sebelumnya yang telah mengamalkan kitab Dalailul Khairat ini, saya ijazahkan kepada sahabat-sahabatku semua yang mengaji kitab dalam kajian tentang sholawat ini. Semoga ijazah ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan sholawat ini dari mulai awal dengan seminggu sekali khatam, maka setiap dimulainya yaitu malam Senin diawali dengan membaca muqaddimah terlebih dahulu, yaitu membaca tawassul ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, sampai kemudian kita pada akhirnya membaca Asmaul Husna, membaca asma-asma Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan sholawat di hari yang pertama, yaitu Isnin, diawali dengan doa niat. Setelah hari Senin selesai, maka besoknya hari Selasa atau malam Selasa, dimulai malam Selasa, Seninnya juga bisa dimulai malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan berikutnya sampai kemudian berakhir diakhiri dengan doa penutup. Ini tata cara membaca kitab sholawat Dalailul Khairat. Insya Allah dengan membaca sholawat Dalailul Khairat ini kita merupakan orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat. Amin. Dan semoga dengan sholawat Dalailul Khairat ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah dalam ijazah ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa nahussuhusan ya Allah Syekh Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli, musannif kitab Dalailul Khairat. Ya Allah, ya Allah, wa jami'i silsilah kitab Dalailul Khairat hatta masyayikhina wa murabbi ruhina al-maghfurlah Yai Idris Marzuki. Ya Allah, ya Allah, semoga
Allah memberikan barokah kitab ini yang sampai kepada kita, dan kita oleh Allah diberikan keluasan waktu untuk mengamalkan kitab ini. Radhiyallahu anhum syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan membaca Fatihah tadi, amaliyah kitab Dalailul Khairat ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang pertama awal-awal dipanggil oleh Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah yang luar biasa, yang menyebabkan Rasulullah juga merindukan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian ini, dan kita akan melanjutkan pengajian kitab Qadrul Ghaus besok malam pukul 9 sampai pukul 10 dengan tema berikutnya ya, dengan tema berikutnya Rabbun. Allah itu sebagai Rabbun itu apa maknanya ini ya. Sahabat-sahabatku semua salik yang dirahmati oleh Allah, demikianlah. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.